Ya, hari ini kita berbicara tentang materi tentang psikologi ya, tentang psikologi belajar. Setelah kemarin kita melihat bagaimana perspektif manusia yang belajar dari sudut pandang Alkitab dan dari sudut pandang psikologi pendidikan, dan kemudian kita melihat aplikasinya terhadap tugas belajar. Maka pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik masuk ke dalam psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, materi kita hari ini berbicara tentang psikologi belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya mengemukakan beberapa pemahaman ringkas mengenai psikologi dan teori belajar. Terjadinya proses belajar banyak dipengaruhi ya atau banyak dipelajari oleh para ahli psikologi pendidikan. Jadi sumbangsi psikologi pendidikan ini ya terhadap proses belajar sangat-sangat memiliki sumbangsi yang sangat besar. Ya, itu sebabnya saya mengemukakan di awal, sebagai orang Kristen yang beriman, meski kita melihat dasar berpikir, ya, dasar berangkatnya pemikiran iman Kristen dengan psikologi berbeda, namun pun demikian kita tidak secara otomatis untuk menolak kehadiran daripada psikologi, karena secara khusus psikologi dalam konteks pendidikan memberikan banyak sumbangan yang besar terhadap kemajuan belajar, di mana salah satunya bagi bantuan bagi proses belajar yang diselenggarakan oleh guru dan peserta didik. Nah, karena tugas pendidikan Kristen pada dasarnya adalah mengelola aktivitas belajar atau yang disebut dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu berbicara dua arah. Guru pada saat dia mengajar, dia juga sekaligus belajar. Ya. Yang kedua, peserta didik atau siswa yang belajar sekaligus juga mengajar. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi karena tugas pendidikan Kristen pada dasarnya mengelola aktivitas belajar atau pembelajaran, maka teori belajar perlu kita cermati. Ya, perlu kita cermati. Jadi pendidikan agama Kristen itu satu sisi berorientasi pada aspek-aspek kerohanian, ya, mendewasakan orang di dalam Kristus. Nah, dalam konteks mendewasakan orang di dalam Kristus, maka dia disebut sedang mengelola aktivitas belajar. Pada saat dia ya mendewasakan orang atau melaksanakan ya pendewasaan dalam konteks iman Kristen, ya dia juga harus mempelajari teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar di awal sudah Pak Junior katakan itu disumbangkan oleh psikologi pendidikan. Nah, karena pelaksanaan pendidikan Kristen sebagai proses pendewasaan manusia mengelola aktivitas belajar, maka teori belajar perlulah kita cermati dan memahaminya dari konsep Kristen tentang manusia. Ya, kemudian jika pengertian kita tentang proses belajar lebih luas, maka yang terjadi dalam kita yang mengajar itu adalah munculnya kreativitas. Jadi kalau wawasan guru dalam pelaksanaan proses belajar luas dan berkembang, maka guru itu akan menjadi guru yang kreatif. Ya, dalam mengelola aktivitas belajar, dan akhirnya aktivitas belajar yang dikelolanya itu akan semakin baik. Selanjutnya ada
beberapa konsep yang keliru, ya, yang perlu kita hindari, yaitu adanya pemahaman tentang belajar hanya semata-mata untuk menghafalkan sesuatu, atau belajar semata-mata untuk mentransfer informasi dari luar ke dalam diri sendiri. Nah, ini yang sering terjadi, dan pemahaman-pemahaman seperti ini adalah pemahaman-pemahaman keliru yang banyak dilaksanakan atau dipahami oleh banyak orang, gitu ya, termasuk guru itu sendiri. Ya, senangnya adalah menghafalkan atau mentransfer isi pikirannya ke dalam isi pikiran peserta didik atau siswa yang dididiknya. Mengapa demikian Bapak mengatakan seperti itu? Jawabnya, karena kalau kita amati, kebanyakan guru dalam membuat ujian, salah satu contoh lah ya, ketika dia membuat ujian atau ulangan, selalu dia meminta kita untuk apa? Untuk menjawab ulangan atau ujian tersebut dari apa yang kita hafalkan. Nah, di sini yang sering terjadi. Nah, itu adalah perbuatan keliru, ya. Atau si guru ingin hanya peserta didik itu menerima pengetahuan sebatas apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, apa yang dia tahu. Di luar itu peserta didik tidak perlu, ya, atau keluar dari apa yang dipahami oleh gurunya, ya, itu semacam sebuah apa? Kesalahan. Contohlah ketika dia mau mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau nanti ada siswanya yang membuat pertambahan 1 ditambah 1 sama dengan 1, ya, itu dianggap sebuah kesalahan. Jadi apa yang ada di otak guru itu semata-mata itulah yang benar, dan itu yang harus dimasukkan ke dalam kepala muridnya. Di luar itu murid tidak boleh berkreasi. Jadi kalau demikian guru yang seperti ini adalah guru yang memberangus terjadinya kreativitas belajar pada peserta didik, atau memberangus terjadinya inovasi dalam belajar. Konsep yang tepatnya adalah belajar itu adalah sebagai perubahan yang membutuhkan energi. Ya. Jadi bukan semata-mata belajar itu datang duduk mendengar atau datang duduk menghafalkan lalu kemudian pulang, gitu ya. Tetapi proses belajar, ya, konsep yang tepat tentang belajar adalah di mana orang yang belajar itu, ya, mengalami perubahan, dan untuk mengalami perubahan dia perlu mengeluarkan energi. Ya. Jadi kalau Anda belajar ingin terjadi sebuah perubahan, perlu Anda bergerak dari tempat duduk Anda itu, gitu ya. Perlu melihat, meriset ke lapangan, perlu membaca buku-buku, perlu membelanjakan uang dan sebagainya. Jadi dalam konteks belajar adalah sebagai perubahan, membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, ya, atau dari yang sudah tahu menjadi semakin lebih tahu. Itu membutuhkan namanya energi, membutuhkan ruang, ya, membutuhkan tempat, gitu ya. Jadi kalau belajar ingin adanya terjadi sebuah perubahan tapi tidak disediakan tempat, itu adalah belajar yang keliru. Nah, kalau di rumah kita kadang-kadang ruang ini kita disuruh belajar oleh ayah dan ibu kita, tapi tidak ada tempat untuk belajar. Ya, tidak ada tempat belajar di rumah kita. Coba lihat, kamar jadi tempat belajar, meja makan jadi tempat belajar, atau ruang tamu jadi tempat belajar.
gitu. Nah, 3 tahun yang lalu Pak Junior punya visi sebenarnya. Saya itu punya visi di kompleks saya itu kan ya rumahnya kan tidak besar-besar. Ya, saya ingin membantu penduduk sebenarnya tadinya untuk menyediakan atau memfasilitasi ruang belajar. Jadi karena itu ingin saya beli satu rumah. Kemudian direnovasi, lalu kemudian rumah itu akan dibuat senyaman mungkin menjadi tempat belajar. Jadi kalau ada anak-anak komplek itu ingin belajar, rumahnya tidak menyediakan ruang belajar, ingin mendapat ketenangan dalam belajar, bisa datang ke rumah itu. Jadi saya pengen ada tempat disekat-sekat gitu ya. Nah, seperti di wilayah seperti perpustakaan lah. Kalau kita perpustakaan kan nyaman. Nah, di situ juga disediakan buku-buku gitu ya. Jadi ketika dia ingin butuh untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya pengen butuh buku, kita mau sediakan seperti itu. Tapi ya itu hanya sekedar visi yang belum kesampaian gitu ya. Nah, atau kalau dia ingin, kan kadang-kadang anak itu ingin menyendiri di rumah daripada dia pergi ke tempat yang aneh-aneh, ya ke tempat yang lain dan segala macam, atau ke lapangan atau ribut main hayangan, ya bisa dia di situ mengembangkan dirinya. Ya, jadi saya ingin merancang di tempat itu anak-anak bisa belajar begitu baik. Tapi itu adalah sebuah visi yang belum tercapai, ya. Karena waktu saya mau beli rumahnya, yang mau jual rumah itu naikin harganya, gitu ya. Jadi ini celakanya penjual di Indonesia itu begitu berubah-ubah, gitu ya, nggak konsisten. Begitu kita mau deal, dia ubah harganya, gitu. Jadi nggak jadi, gitu ya. Nah, mungkin di lain waktu. Jadi belajar membutuhkan energi, ruang, juga membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Saat anak belajar ya jangan disuruh yang lain, gitu ya. Nah, dia kebingungan nanti. Informasi yang diterimanya itu mengalami kebingungan. Ya, kalau dia sedang belajar lalu disuruh melakukan yang lain. Ya, contohnya kalau kita sedang di rumah, asik-asiknya sedang belajar, ibu kita panggil, suruh goreng tempe dulu, nanti saja belajarnya. Kan begitu kira-kira. Nah, ini yang sering menghambat. Nah, juga belajar itu selain membutuhkan yang namanya energi, ruang, dan waktu, juga harus melibatkan keseluruhan pribadi. Nah, ini yang dari kemarin selalu saya sampaikan kepada Anda. Meski manusia yang belajar itu terdiri dari unsur material, debu dan tanah, dan unsur yang ilahi, yaitu nefes haya, napas Allah yang diembuskan dan menghidupkan kita. Namun kedua belah pihak itu, unsur material dan unsur yang ilahi dalam belajar tidak boleh dipisah, tapi melainkan dia harus menjadi satu kesatuan. Jadi yang belajar itu aspek materialnya, tubuh, jiwa, dan rohnya, ya, dan itu yang disebut dengan unsur-unsur pikiran, perasaan, kemampuan, roh, dan tubuh. Jadi pada saat dia belajar, dia berdoa, ya, dia melibatkan aspek ilahinya, kemudian dia melibatkan unsur jasmania, ada pikiran, perasaan, kemampuan, ya. Lalu kemudian aspek ilahinya lagi roh, dan kemudian aspek jasmanianya lagi yaitu tubuh. Jadi ini semua harus terlibat dalam belajar. Terlibat dalam belajar. Kalau pikiran kita ada di mana, tubuh kita di ruang belajar, itu namanya tidak belajar. Ya. Jadi yang sering terjadi waktu kita kuliah atau kita sekolah, ya, tapi ya kita itu hadir di kelas tapi tidak berada.
hadir tapi tidak berada. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Tubuhnya ada di situ, pikirannya entah kemana gentayangan. Ya, nah, seperti kita lah yang sekarang di sini sedang kita belajar. Ya, Pak Junior lihat kita ada di Zoom semua, tapi bisa saja saya tidak tahu pikiran kita masing-masing. Mungkin dia menghayalkan pacarnya, ya, jangan-jangan dia coba menduakan saya, ya, dia selingkuh di tempat lain, apalagi cinta LDR, kan begitu ya. Jadi pada saat dia belajar, dia hadir di ruang Zoom, tapi dia tidak berada. Ya, ini celakanya gitu. Ya, ya kalau itu masih mending gitu. Kalau yang dipikirinnya tempe, bawang merah, bawang putih, harga cabai, lombok dan segala macam, itu celaka itu namanya. Ya, ya mencampurkan ruang kelas dengan pasar kan begitu. Ya, nah tidak bisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, belajar adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan. Butuh energi, butuh tempat, butuh waktu. Ya, namanya waktu. Jadi Anda belajar lalu kemudian tiba-tiba harus langsung pintar, nggak bisa. Untuk membuat sebuah perubahan itu tadi di awal, ya, membutuhkan waktu. Untuk membuat sebuah perubahan membutuhkan waktu. Nah, Pak Junior kasih tahu nih, ada 2 tipe siswa atau peserta didik. Ya, tiga tipe, sorry ya. 3 tipe peserta didik, ada yang si cepat, ya, bukan kurir ya, bukan kurir. Si cepat itu maksudnya ada tipe peserta didik si cepat. Ya, begitu disampaikan belum selesai materi dia udah bisa. Gitu. Belum selesai semua penjelasan, baru di awal dia udah tangkap. Itu namanya si cepat. Tapi ada namanya si sedang. Gitu ya. Nah, ya. Kalau si sedang ini ya bolehlah sedikit ya. Dia tahu ya, ya. Jalannya sedang gitu. Nggak terlalu cepat dia dapat, tapi nggak kelambatan dia pahami. Gitu ya. Nah, tipe pembelajar yang ketiga itu adalah lambat sekali. Ya, jadi kalau satu itu adalah tipe kereta api cepat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tipe kereta api ekonomi, gitu kan? Jadi kalau yang satu kereta api cepat, yang kedua adalah kereta api ekonomi, ya. Yang ketiga ini delman, gitu ya. Nah, ini tipe delman. Delete-nya minta ampun gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau demikian, namanya untuk membuat sebuah perubahan, lalu ada karakteristik peserta didik dalam 3 karakteristik, si cepat, si sedang, dan si lambat, gitu ya. Jadi itu yang tadi yang Rini sampaikan, ya, apa namanya? Kemampuan setiap orang untuk membuat perubahan itu tidak sama. Nah, disinilah kemampuan Anda ditantang sebagai guru. Bagaimana Anda sebagai guru mampu menyeimbangkan 3 karakteristik peserta didik ini. Jangan kebanyakan kalau kita amati di sekolah ya, guru itu mengapply si cepat, menelantarkan yang si lambat. Padahal tugas guru itu bukanlah seorang kontraktor. Bukan tipe borongan, biar cepat-cepat selesai. Enggak. Kita harus pahami, ya. Kita harus memahami apa yang disampaikan oleh NATO, PBB, atau UNESCO, ya, yang di bawahnya Badan Pendidikan Internasional. Apa yang dikatakan? Ya, belajar itu ya terjadi pada apa? Sepanjang hayat. Gitu ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Karena itu tidak ada yang diburu-burukan. Tidak ada yang diburu-burukan. Dalam konteks hal inilah kita membutuhkan
psikologi pendidikan menolong kita untuk menyeimbangkan ya peserta didik yang si cepat, si sedang, dan si lambat. Tentu kalau si cepat kita tahan dulu, larinya jangan terlalu jauh. Ya kan? Kita bunyikan kepada dia, masih ada teman-teman kita yang belum mengerti. Ya, bila penting, bila perlu, melibatkan dia turun ke bawah, membantu guru, menolong murid yang lain, ya kan? Dalam konteks kasih dan mengasihi, kan itu menjadi bagian daripada pelayanan. Ya, menolong orang cerdas, menolong temannya untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, itu adalah bagian dari pelayanan. Itu. Sehingga tidak ada yang menjadi sombong, gitu ya. Jadi berpengetahuan tapi sombong. Yang kita inginkan adalah berpengetahuan tapi tidak sombong, gitu. What's the meaning? Baterai saya kok bisa jadi low bed? Oh, pantas gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mohon maaf. Nah, jadi kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, belajar juga selain dia dalam membuat sebuah perubahan membutuhkan energi, ruang, dan waktu, selain dia juga melibatkan keseluruhan pribadinya, tetapi juga belajar itu mencakup aspek internal dan eksternal. Jadi aspek internal dan eksternal artinya adalah bahwa belajar juga membutuhkan dorongan moral, tapi juga membutuhkan pujian. Ya, peserta didik itu perlu dipuji, dikuatkan, namanya reinforce. Capaian-capaian yang telah diperoleh oleh dia pada saat belajar, entahkah dia dapat 1, entahkah dia dapat 5, entahkah dia dapat 10, tetap membutuhkan namanya faktor internal. Faktor internal itu salah satu contohnya guru memberikan penghargaan melalui ujian. Itu. Jadi Anda lihat nggak ya? Anda lihat tentang konsep talenta di dalam Alkitab. Ketika yang satu dikasih 1 talenta, dikasih 2 talenta, dikasih 5 talenta, sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan sebesar apa Anda mampu melipat gandakan potensi diri Anda. Tapi apakah Anda telah berusaha menggali potensi diri Anda, mengembangkan potensi diri Anda? Itulah sebabnya antara orang yang diberi 5 talenta dengan yang diberi 2 talenta, penghargaannya sama. Yang tidak dihargai adalah yang 1 talenta karena tidak mengembangkan kapasitas dirinya. Itu. Yang 5 talenta melipat gandakannya jadi 2 kali jadi 10 talenta, yang 2 talenta dilipat gandakannya juga jadi 4 talenta, tapi lihat undangannya sama, penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang 2 orang itu sama. Masuklah, makanlah bersama-sama dengan saya. Kan begitu kata Tuhan Yesus. Jadi tidak ada bobot yang dikurangi. Nah, dalam konteks belajar perlu guru memperhatikan ini. Ya, yang perlu kata kuncinya, apakah sudah terjadi perubahan? Ya, do you have change? Ya, ketika Anda belajar, apakah Anda sudah mendapatkan perubahan itu? Ya, entahkah dia small, the biggest, kecil dan besarnya, no problem. Gitu. Tidak ada masalah di situ. Ya, mau besar, mau kecil yang Anda raih dalam perubahan itu tidak ada masalah. Yang penting progresnya, continuous development. Ya, keberlangsungan yang terus-menerus mengalami perubahan. Kan ada kadang orang sekali membuat perubahan, loncatannya 7 langkah. Tapi sesudah itu nggak berubah-berubah lagi. Tapi ada orang yang berubahnya hanya 2 lompatan. Tapi terus tekun. Anda kan pernah dengar cerita antara
kelinci dan keong ya, yang lomba balapan gitu ya. Ya, ya. Lalu si kelinci itu merasa sombong. Ya kan cepat larinya. Karena ya kan, lalu dia menyepelekan si keong, lalu dia tidur di bawah pohon. Kan begitu. Si keong itu tetap aja tekun, gitu ya kan? Tanpa disadari, dia udah lewati si kelinci itu. Ya. Jadi yang dimaksudkan dalam konteks belajar itu adalah model si keong. Lambat pun asal progres, continuously. Berlanjut, masih terus berlanjut. Gitu ya. Bukan hanya present, bukan hanya hari ini sudah terjadi perubahan, future-nya nggak ada perubahan. Gitu. Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan, selebihnya kita melihat lagi, jadi mengajar berarti mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri orang yang kita ajar. Untuk terjadinya perubahan itu ditopang oleh energi, ruang, waktu, juga keterlibatan seluruh unsur-unsur pribadinya, baik yang ada di faktor internal maupun yang ada di faktor eksternalnya. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Itu dulu. Boleh Ya, bertanya nggak, Pak? silakan. Jadi kan Pak, kalau contohnya kita ini seorang guru kan Pak, terus ada siswa kita yang cepat nangkap dan ada yang lambat. Terus kita tegur itu yang muridnya yang lambat itu kan akan mempengaruhi semangatnya belajar, bukan nggak Pak? Ya nggak sih Pak? Betul. Terus Betul. terus cara kita untuk menghadapi siswa itu bagaimana Pak? Kita mendatangi dia di bagian mana yang dia belum mengerti. Nah, tetapi kan kalau kita melayani si lambat terus, si cepat nanti kan menjadi bosan. Nah, akhirnya bagaimana strategi yang dibuat oleh guru? Maka dia akan menetapkan apa? Ruang lain untuk menjelaskan yang kurang dimengerti itu. Jadi kalau dia bilang, saya belum mengertinya di bagian ini. Lalu dijelaskan masih belum mengerti, kemudian nantilah yang dikatakan di luar jam kelas dia membuat perjanjian. Itu ya. Itu namanya. Jadi guru itu tidak melihat, tidak seperti buruh. Buruh digaji berdasarkan jam. Kita ini pelayan masyarakat, gitu ya, membantu terjadinya perubahan dalam diri anak-anak didik kita. Jadi meski jam kerja kita sudah selesai, guru masih tetap melanjutkan tugasnya. Itu. Jadi nanti anak-anak si lambat ini, Pak Junior sarankan dikelompokkan. Berapa orang mereka, lalu kemudian bisa menawarkan kepada si sedang. Kemungkinan juga dia ingin bergabung, gitu kan? Lalu sesudah itu membuat perjanjian dengan murid itu, selesai kelas itu nanti ada perpanjangan waktu untuk kesediaannya tinggal katakanlah 30 sampai 1 jam lagi. Karena itu dimohonkan disampaikan kepada orang tuanya agar terlambat menjemput gitu, diundur waktunya untuk menjemput dia dari sekolahnya. Contohnya kira-kira begitu ya strategi yang dapat kita lakukan. Jadi datangi dia, tanyakan dia di bagian mana pada saat Anda menjelaskan materi itu dia belum mengerti, kemudian Anda jelaskan, jika belum dimengerti, maka Anda buat perjanjian dengan dia. Jadi Anda berkata, ya, siap berapa banyak yang belum mengerti di bagian seperti yang disampaikan oleh teman Anda si A ini? Ya, tunjuk tangan. Ya kan begitu. Nah, kalau demikian, ya, supaya semua sama-sama berimbang, yang sudah tahu tidak mendengar diam dan membosankan kelas kita, maka Anda harus mendapatkan pelajaran tambahan di luar jam ini. Kan begitu. Buatlah kesepakatan. Ya, apakah hari itu atau hari esok.
Kalau dia membutuhkan konsolidasi dengan orang tuanya, ya supaya kalau dia dijemput tidak kecepatan, maka butuh waktu untuk esok hari, katakanlah seperti itu. Ya, nah kalau di kota kan orang tua harus jemput dia sekolah, katakanlah seperti itu. Ya kalau SMP, SMA masih bisa pulang sendiri. Tapi nanti kan dia harus sampaikan ke orang tuanya dia akan pulang terlambat karena apa? Ada bagian pelajaran yang kurang dimengerti dan guru biasanya apa namanya? Guru biasanya memberi waktu tambahan atau guru bisa menghubungi orang tuanya. Ya, karena kondisi seperti ini, saya minta kesediaan Bapak dan Ibu anaknya pada hari ini gitu ya, tidak pulang lebih awal sebagaimana jam belajar berakhir. Dia akan ditahan sama saya selama 1 jam lagi, tapi bukan dihukum. Nah itu pula kan, jangan sampai pulang telat karena dihukum, ditahan. Kan gitu ya, kan orang tuanya nunggu di parkiran, di halaman sekolah. Waktunya jam pulang, anaknya belum pada pulang, ditanya temannya, mana sih ini gitu. Dia masih ditahan guru Pak, gitu kan. Langsung image yang terpikir karena orang tuanya, duh kejahatan apa yang dibikin anak saya sehingga ditahan sama gurunya, nah, gitu. Nah itu komunikasinya harus jelas, gitu ya. Kira-kira begitu, Marta. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan lain? Jadi belajar itu harus Anda pahami membutuhkan 3 bidang tadi ya. Ya, membutuhkan adanya ruang, waktu, ya, gitu ya. Sudah Anda bisa jelaskan dengan kata-kata Anda, nggak usah kan copy paste ya, bebas deh. Ini kan sekolah merdeka, kampus merdeka, ya, gitu ya. Jadi anak-anak atau mahasiswa yang belajar itu ya bebas berkreasi menciptakan ulang. Yang penting substansi pengetahuan itu tidak berubah, gitu. Nah, kita berlanjut lagi kalau tidak ada pertanyaan lain. Nah, belajar dalam 2 definisi. Yang pertama yang digagas oleh pemikiran W.S. Winkel dalam psikologi pengajaran. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental, ya, aktivitas mental atau aktivitas psikis kejiwaan yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan. Jadi aktivitas mental atau psikisnya atau kejiwaannya dia berlangsungnya dalam interaksi aktif, gitu ya. Jadi bukan menghayal. Ya, menghayal itu aktivitas mental, psikis, tapi tidak interaktif, gitu ya, dengan lingkungan. Ya, dia asik sendiri, orang di sekitarnya nggak dia perhatikan, diabaikan semuanya. Sehingga ketika dia diajak bicara, dia kemudian tidak respon gitu. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas mental adalah aktivitas yang interaktif, ya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai. Ya, di kelas kan sering sekali kita temukan matanya melotot, seolah-olah sedang memperhatikan, terjadi aktivitas fisik, aktivitas mental, gurunya bangga, taunya ketika ditanya, ya kan, baru sadar, gitu, terbangun dari sadarnya. Iya, itu apa terjadi? Terjadi aktivitas mental psikis, iya, tapi itu menghayal namanya. Kan Anda sering sekali sekolah itu, sambil belajar sambil menghayal, entah apa enaknya itu, ya kan? Ya kan? Makanya keteteran materinya. Waktu ada PR jadi nggak tahu. Ya, karena waktu lagi diajari, ya terjadi sih, ya keterlibatan psikis dan mentalnya, mata melotot,
ya kepala munduk-munduk gitu kan. Oh, gitu kan. Nah, meyakinkan. Tapi begitu ditanyain sama gurunya, dia baru seperti siuman. Ada apa ya gitu kan? Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Jadi belajar menurut Winkel ada aktivitas mental atau psikis, tapi perlu interaksi aktif dengan lingkungannya, ya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai. Kemudian perubahan itu bersifat relatif, konstan, terus-menerus, dan berbekas. Nah, ini dia. Jadi tergantung orangnya, relatif itu dia mau berubah seberapa, jangan dipaksa. Saya ingin dapat 1 aja. Ada yang bilang saya mau pengen dapat 5 aja. Saya mau dapat 10 sekalian gitu ya kan. Keputusan dia ya mengambil 2, 5, 10 itu adalah didasari pada kemampuannya. Dia membunyikan keputusan kalau dia hanya butuh 1, butuh 5, butuh 10, karena didasari pada kemampuan. Itu sebabnya belajar itu relatif. Tergantung orang-orangnya. Ya, kalau dia ingin ke depan itu menjadi sesuatu yang seperti itu, lalu dia pilih ini, silakan. Nah, jadi kalau sudah sampai pada keputusan, guru nggak boleh mendebat. Gitu. Karena sudah jadi sebuah keputusan, sudah menjadi pilihan. Karena itu menjadi urusan individu dia. Gitu. Mau diapain pun itu tidak akan ada perubahan. Ya kan? Kalau Anda sudah jatuh cinta dengan seseorang, mau digorok lehernya dengan pisau pun nggak akan putus. Ya, nggak akan bisa cerai. Gitu kan? Saya dulu teman saya itu anak polisi. Namanya Sinta. Pacaran dengan ya ekonominya katakanlah di bawah gitu ya. Ya, tapi namanya sudah keputusan. Sinta ini sudah punya keputusan bahwa dia mencintai lelaki itu. Apapun kondisi ekonominya, apapun latar belakangnya. Gitu kan? Berbagai upaya, kekerasan, segala macam dilakukan Pak Polisi ini, ya tetap aja. Namanya Sinta itu tidak akan pernah bisa diubah keputusannya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saudara, perubahan itu bersifat relatif, konstan. Meskipun tergantung pada masing-masing orang, tetapi dia harus berlangsung terus-menerus dan harus ada bekasnya. Ya, ada kesan. Wah, waktu saya belajar itu, nah, jadi gitu. Saya mendapatkan sesuatu tentang ini, gitu. Jadi ada kesan yang melekat. Nah, kalau sudah terjadi yang seperti ini, ya, orang tidak akan pernah lupa. Orang tidak akan pernah lupa. Jadi coba Anda mengajar berkesan, menitipkan sebuah kesan, membentuk sebuah kesan. Pengetahuan yang Anda ajarkan itu berkesan dalam diri anak. Ya, ada bekas yang kalau dicari masih tetap tinggal pengetahuan itu. Jadi jangan mengajar atau jangan belajar untuk melupakan. Gitu. Kenapa kita melupakan apa yang kita pelajari? Karena waktu kita belajar nggak ada kesan yang ditimbulkan. Ya. Jadi kalau sudah namanya kesan akan tertanam pada memori dan akan menjadi apa? Kenangan yang indah. Seperti kata slang ya kan? Ya, tahu kan lagu slang kan kenangan yang indah itu kan? Ya. Gitu. Ya anak zaman sekarang sih nggak suka slang gitu ya. Itu musik zaman saya sih ya. Nah gitu ya. Makanya slang itu grup band yang kemudian terkubur kan. Ya. Jadi gini-gini Pak Junior itu slankers gitu. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang kedua, belajar menurut pemikiran Muhammad Surya. Kalau tadi Winkel berteori tentang belajar, sekarang
Surya dalam psikologi pembelajaran dan pengajaran. Apa pendapat Surya terhadap pembelajaran? Menurut Surya, pembelajaran ialah suatu proses yang dilaksanakan oleh individu. Jadi perlu waktu, namanya saja berproses. Jadi pembelajaran itu perlu suatu proses yang dilakukan oleh individu. Dilakukan orang per orang. Jadi saya tidak boleh belajar untuk Anda. Ya, Anda ingin belajar tapi saya wakili, nggak bisa. Ya, Anda sendiri harus terlibat, Anda sendiri harus datang. Itu. Saya tidak boleh belajar mewakili anak saya. Saya tidak boleh belajar mewakili mahasiswa saya. Saya tidak boleh belajar mewakili siswa saya. Dia sendiri yang harus datang bersama-sama. Jadi gitu yang dikatakan oleh Muhammad Surya. Jadi belajar itu ya adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan. Sama ya. Jadi titik berat daripada belajar itu terjadinya perubahan. Nah, Muhammad Surya secara khusus perubahan yang dia maksud adalah perubahan perilaku. Yaitu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Itu. Jadi contohnya Anda sedang mengajarkan tentang materi berdoa. Gitu kan? Ketika Anda mengajarkan lalu timbul kesan dalam dirinya. Ya, timbul kesan dalam dirinya pada saat Anda menyampaikan materi, kemudian pada saat Anda mendiskusikannya, ya, terjadi keterlibatan lingkungan di sekitarnya, teman-temannya, berpartisipasi dalam belajar, Anda sebagai guru berpartisipasi dalam belajar, kemudian Anda mencontohkan cara belajar, kemudian teman-temannya mencontohkan, Anda mencontohkan cara berdoa, teman-temannya mencontohkan cara berdoa, timbullah sebuah kesan. Ini yang disebut sebuah kesan. Nah, dia nanti pulang ke rumah, nggak usah disuruh berdoa, dia berdoa sendiri. Gitu. Karena apa? Waktu dia di kelas Anda, diajari tentang doa, Anda jelaskan begitu rupa, dia bisa pahami, Anda diskusikan dengan teman-temannya, dia dapat informasi juga dari temannya, kemudian dipertunjukkan bagaimana cara berdoa oleh gurunya, dia dapat informasi, dia dapat model dari gurunya, lalu kemudian Anda silakan teman-temannya juga mempraktekkan berdoa, dia dapat informasi dari teman-temannya, lalu kemudian dia rasa itu belajar tentang doa hari ini berkesan. Pulanglah dia. Tidak usah disuruh-suruh berdoa, dia otomatis akan berdoa. Dia akan ingat betul kalau makan itu harus berdoa, bangun tidur itu harus berdoa, mau tidur itu harus berdoa, mau pergi sekolah itu harus berdoa. Gitu. Ya. Jadi nggak usah diteriakin banyak-banyak, dia sudah langsung melaksanakannya. Gitu. Nah, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam perubahan yang dimaksud oleh Surya adalah perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku itu disadari dia bahwa dia sudah berubah. Dari tidak tahu berdoa jadi tahu berdoa. Dari yang tadinya dia tidak pernah berdoa, sekarang jadi berdoa. Dia sadar terjadi perubahan dalam dirinya, perubahan perilaku. Ya, lalu dilaksanakan secara terus-menerus, lalu digunakan dia dalam seluruh aspek hidupnya, lalu ditanggapi itu adalah sesuatu yang baik, lalu dia aktif, kemudian menyerukan orang lain. Ya, atau mengajari orang lain. Lalu dia terus melaksanakan dua hal itu. Ya, kesadaran kontinuitas fungsional dan positif serta kreativitas itu menetap tinggal di dalam dirinya, lalu terarah untuk apa dia lakukan itu. Kemudian perubahan perilaku secara keseluruhan, kemudian proses
Lalu ada yang mendorong. Nah, ini aspek motivasi dalam belajar. Sehebat apapun Anda menjelaskan materinya, tapi kalau guru tidak memberi motivasi bagi dia, mati itu. Pengetahuan itu mati, tidak akan tinggal dan berkesan pada dirinya. Yang berkesan itu adalah Anda yang tak memotivasi itu. Itu yang Pak Junior katakan tadi, perlu reinforce, mendorong orang, memberi penghargaan terhadap perubahan yang telah dia lakukan. Kecil besarnya itu tidak jadi masalah. Ujiannya tetap sama. Yang berubah 10 kali lipat, yang berubah cuma sekali lipat. Ya, ujiannya sama. Itu yang disebut kebutuhan. Ya, itu kebutuhan. Supaya apa? Perubahan itu nanti dia jaga tetap berlangsung pada dirinya. Berkelanjutan. Kemudian lagi belajar sebagai pengalaman. Jadi tadinya itu hanya miliknya, tadinya milik gurunya, sekarang menjadi milik dirinya sendiri. Jadi ilmu itu bukan lagi miliknya, tapi bukan milik gurunya lagi, tapi menjadi miliknya sendiri. Nah, kalau itu menjadi miliknya sendiri, pasti ada terjadi perubahan, tapi substansinya tidak berubah. Nah, dalam konteks perubahan yang tidak substantif itu, guru nggak usah marah. Jadi jangan harus berubah seperti di dalam perubahan yang terjadi pada gurunya. Tidak boleh menjadi sama. Kan gitu. Karena kapasitas setiap orang dan kebutuhan setiap orang sangat berbeda-beda. Kemudian ada 5 aspek dalam belajar. Kalian mendengar ada keributan? Terganggu bukan? Oh, karena Enggak, sedang Aman, ada Pak. pembersihan AC di kantor, jadi ada keributan. Kalau kalian tidak terganggu, maka kita teruskan. Ada 5 aspek dalam belajar. Ya, menurut Eisler dan Habermas, ada 5 perkara yang mesti kita pahami berkaitan dengan tugas mengajar. Pertama, level of learning atau tingkatan-tingkatan serta jenis yang dipelajari. Jadi dalam belajar perlu ada tingkatan. Ya, apakah tingkatannya berupa afektif, kognitif, behavior, atau disposisional atau berupa nilai-nilai. Jadi apakah Anda ingin anak mempelajari sisi afektif? Bukan efektif ya, ini afektif, apakah sisi kognitif, apakah sisi behavioralnya, ataukah berdasarkan di sisi disposisionalnya, itu tidak masalah. Tapi yang penting ketika Anda mengajar, murid belajar, harus ada levels of learning. Jangan itu toh. Yang diajari cuma ngasih apa? Pengetahuannya. Jadi harus terbagi. Yang dipelajari juga aspek sikap, yang dipelajari tentang nilai-nilai hidup, yang dipelajari tentang keterampilan hidup, yang dipelajari tentang pengalaman-pengalaman hidup. Itu yang disebut dengan levels of learning. Ada tingkatan. Jadi keberagaman. Banyak seperti Anda pergi ke warteg itu, ya, kenapa kita tidak bosan-bosannya pergi ke warteg? Dibanding kita pergi ke KFC atau ke Big Dog McD. Warteg itu beragam pilihannya. Kalau Anda pergi ke McD, tahunya ayam, udah ayam. Ayam yang digimanain. Ada yang ayam dipedasin, tetap ayam. Ya, betapa nikmatnya makan di warteg. Saya lebih menikmati makan di warteg daripada makan di McD. Ya, karena apa? Levels of learning-nya, tingkatan-tingkatan belajarnya lebih banyak, lebih varian dibandingkan kalau kita pergi ke McD. Ya. Nah, kira-kira begitulah perbandingannya, analogi yang dapat saya sampaikan. Kemudian Saudara, yang berikutnya extent of learning. Belajar itu harus ada sebuah
tujuan, ada batasan. Dia sampai di mana belajarnya, apa tujuannya, gitu. Jadi kalau istilahnya yang umum adalah belajar itu ada makna. Ya, belajar dalam pemaknaan itu, oh saya kalau belajar ini saya akan jadi begini. Tujuannya supaya saya jadi begini. Itu harus dijelaskan. Ya, nanti kalau kamu lakukan ini, kamu akan jadi seperti ini. Ini kadang-kadang guru tidak menjelaskan mengapa itu dia pelajari. Mengapa materi doa harus dia pelajari. Mengapa materi tentang hidup rukun dalam keluarga harus dipelajari. Nah, ini ya, di sini yang terjadi karena waktu guru menyampaikan extent of learning-nya tidak ada. Sejauh mana? Di mana kita akan berhenti? Di mana tujuan itu akan kita dapatkan? Lalu kemudian yang ketiga adalah avenues of learning. Dengan cara bagaimana kita belajar secara efektif, tentu ini kita harus mendalami teori-teori belajar. Anda itu belajarnya cocoknya yang bagaimana? Pernah nggak guru datang mendalami, meriset muridnya? Oh, si ini cara belajarnya begini. Anak ini cara belajarnya begini. Anak ini cara belajarnya begini. Ya, karena seseorang ingin diperlakukan dengan caranya. Itu. Ya, seseorang yang belajar ingin diperlakukan dengan caranya. Contoh dalam hal makan lah gitu ya. Ada orang tipe makan dengan tangan. Ya kan? Ada kan? Tapi ada orang tipe makan dengan sumpit. Ada orang tipe dengan alat bantu sendok dan garpu. Tapi ada lagi yang paling ekstrim. Dia mau makan dengan apa? Disuapin. Nah, gitu ya. Kayak Widi kan disuapin yayangnya gitu kan. Nah, gitu ya. Yayang mau pengen disuapin gitu contohnya. Bukan ya. Nah, itu intermezzo saja. Nah, kira-kira begitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kita lanjut lagi. Oke. Jadi dalam tugas mengajar dan membentuk peserta didik yang belajar perlu memperhatikan avenues of learning-nya. Masing-masing kita, masing-masing anak cara belajarnya bagaimana? Lebih efektifnya Anda belajar itu bagaimana? Ya, ada yang belajar pengen sambil mendengarkan musik. Ada yang belajar hanya nggak boleh kedengaran suara apapun, bahkan jarum jatuh pun tidak boleh. Kan begitu? Ya, ada anak bisa belajar di tengah-tengah keramaian. Ya, entah kenapa itu. Ya, Pak Junior itu ada satu tempat nangkring atau nangkring atau tempat apalah, tempat bersantai gitu. Ada satu tempat di kota Bandung ini. Nah, tapi yang uniknya tempat itu biasanya didatangi oleh banyak mahasiswa dalam belajar. Padahal tempat itu berisik. Banyak, ramai sekali orangnya. Tapi orang bisa menikmati belajar di tengah keramaian itu. Ya, itulah cara dia belajar. Kalau nggak diributin, dia nggak dapat. Waktu dia baca, perlu ada orang ribut di sekitarnya. Baru nempel. Gitu kan? Tapi ada orang harus sepi sekali kayak di kuburan. Ya, itu. Ya, dia baru belajar jam 1 malam. Karena di situ paling tepat gitu ya. Sepi-sepinya orang. Gitu ya. Nah, oke. Jadi cara yang efektif dalam belajar, cara yang bagaimana? Coba pikirkan dulu. Kalau Anda supaya mendapat hasil maksimal dalam belajar, pengennya caranya bagaimana yang efektif.
Nah, dalam konteks tugas mengajar guru tentang avenues of learning, guru perlu mendalami teori-teori belajar supaya dari teori-teori belajar itu nanti dapat informasi tentang bagaimana cara belajar, karakteristik tiap anak didik yang datang di hadapan Anda itu. Kemudian dalam avenues learning ini ada beberapa hal yang Anda bisa perhatikan dalam teori-teori belajar, yaitu teori kognitif, teori pemrosesan informasi. Ya, coba kalau jadi bagaimana cara anak untuk mendapatkan informasi atau bagaimana anak memproses sebuah terjadinya informasi dalam pembentukan kognitifnya. Jadi belajarilah teori-teori belajar kognitif. Yang kedua, kalau Anda ingin tahu tentang kondisional daripada anak-anak dalam belajar atau behavioristiknya, ya, maka pelajarilah teori-teori belajar kondisional atau behavioristik. Kemudian kalau Anda ingin tahu ya cara belajar anak dalam konteks sosial atau pengaruh model, maka pelajarilah teori-teori belajar psikososial ya atau teorinya Albert Bandura. Nah, ini bisa menolong Anda untuk melihat jenis-jenis cara bagaimana anak belajar dari 3 teori-teori tersebut. Ya, kalau anak ingin diajarkan tentang kognitif, pelajarilah cara menghasilkan kognisi pada peserta didik. Tapi kalau inginnya dia behavioristik, tipe behavioristik, maka pelajarilah teori-teori behavioristik. Atau kalau anak ingin mencari sosok atau model dalam belajar, maka pelajarilah teori-teori psikososial. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lihat lagi. Oke. Nah, yang keempat adalah aspek readiness for learning. Readiness for learning adalah kapan dia siap belajar. Saat kapan yang tepat anak-anak itu siap belajar. Ya, ini terkait dengan psikologi perkembangan. Nah, contohnya anak kelas 1 siapnya belajar pada jam berapa lama. Ya, apa motivasi dia belajar? Bagaimana memotivasi anak belajar? Kompetensi apa yang ingin dicapai oleh anak dalam belajar? Jadi, lihat psikologi perkembangannya tentang kesiapan anak dalam belajar. Kemudian, berikutnya, yang kelima adalah aspek nature of learning. Ya, tentang apa sebenarnya hakikat belajar itu. Ya, belajar itu menurut Anda itu apa? Ya kan? Kalau sudah Anda bunyikan, maka lakukan. Itu yang dimaksud di situ. Udah tahu, lakukan. Gitu. Jadi kalau contohnya hakikat belajar, guru perlu memberi motivasi. Ya, atau memberi rangsangan motivasi bagi peserta didik supaya keinginan belajarnya bertambah, contohnya gitu. Maka lakukan. Gitu ya. Jangan hanya dibunyikan. Sekarang terapkan. Applicate. Ya, diterapkan. Gitu. Nah, jadi kalau menurut Habermas dan Eisler ada 5 perkara yang mesti kita pahami berkaitan dengan tugas mengajar dalam konteks peserta didik belajar, maka Pak Junior memberi ya satu usulan lain, ya, yaitu kritikal pedagogi. Waktu kita mempelajari sesuatu, kita perlu mengkritisi apa yang kita pelajari itu. Dipikirkan ulang. Benar nggak seperti itu adanya? Gitu kan? Contohnya, sedang mempelajari tentang berdoa. Salah satu contohnya gurunya mengatakan, doa itu adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Antara Anda dengan Tuhan. Contohnya kira-kira gitu ya. Maka kritikal pedagoginya harus muncul. Anda tahu, oh doa adalah alat komunikasi saya dengan Tuhan. Kritikal pedagoginya adalah, benarkah itu?
Benarkah doa itu alat komunikasi antara saya dengan Tuhan? Ya, jangan-jangan kita ditipu oleh guru kita, atau kita ditipu oleh diri kita, atau ditipu oleh teori-teori yang kita baca. Maka harus dikritisi. Gitu. Jangan nerimo alias bin manut. Gitu ya. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi kreativitas dalam belajar. Tidak tercapai maksimum of learning-nya. Ya. Nah, kira-kira di situ. Jadi tambahan dari saya adalah adanya kritikal pedagogi dalam aspek belajar. Perlu mengkritisi kembali apa yang kita pelajari. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita pelajari? Gitu ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau pengertian atau kognitif. Aspek kognitif. Nah, dalam aspek ini, aspek pengetahuan, pengertian atau kognitif ini adalah kesadaran atau yang disebut dengan awareness. Dia sadar bahwa dia butuh pengetahuan. Dia sadar butuh mengerti. Ya, dalam apa dia sadar butuh pengetahuan atau mengerti? Dalam mengenal konsep-konsep dasar pengetahuan itu sendiri. Contoh, saya pengen tahu cara membuat kue bolu. Ya kan? Yang karena itu pengetahuan, aspek pengetahuan dulu. Jangan langsung bikin kue bolu. Ya, nanti Anda dipastikan gagal buat kue bolu karena belum tahu cara buat kue bolu. Ya kan? Karena itu beri dulu aspek pengetahuan. Oh, cara kue bolu ini, alat-alatnya ini, sekian lama dibuatnya, kan begitu. Ya. Lalu kemudian baru Anda pergi ke aspek keterampilan. Sehingga Anda bisa membuat kue bolu. Itu ya kan? Kira-kira contohnya. Lalu berikutnya, pemahaman yang perlu kita pelajari dalam aspek pengetahuan ini adalah pemahaman. Kalau tadi kesadaran, sadar saya perlu memiliki pengetahuan tentang cara membuat kue bolu. Yang kemudian yang kedua adalah memahami cara membuat kue bolu. Tadi sadar dia butuh membuat kue bolu. Kue bolu itu adalah kesukaan dia contohnya. Lalu kemudian dia paham. Ya. Nah, pemahaman ini lebih mendalami dengan fokus kepada makna dari konsep yang dipelajari. Diteliti dengan baik. Jadi dia sudah tahu cara membuat kue bolu. Pemahaman itu berbicara tentang kalau saya buat, jangan sampai saya gagal. Sudah ya. Jadi diperiksa ulang kembali sampai paham. Tahu tapi harus paham. Sadar tapi harus paham. Ya. Jadi muncul kesadaran bahwa dirinya harus belajar. Belajar tentang apa? Ya kan? Tentang sesuatu yang didapatkan dari gurunya. Tentang sesuatu yang diberikan oleh gurunya. Nah, tentu belum selesai dari kesadaran itu, dia juga perlu memahami. Nah, kalau gitu didengarkan dulu guru itu ngajar. Ya, itu kan salah satu cara mendapatkan pemahaman, mendengarkan, bertanya. Ya, memikirkan kembali. Kira-kira begitu. Selanjutnya, yang berikut, hal ini mencakup tugas pemahaman secara keseluruhan komprehensif. Lalu kemudian diaplikasikan. Jadi pemahamannya itu nggak sepotong-sepotong. Ya harus komplit sampai contohnya bisa membuat kue bolu. Jangan hanya dia tahu bahan-bahan membuat kue bolu. Tapi juga dia harus tahu juga cara memasak. Dan sesudah itu dia mampu memasaknya. Ya, juga ya tugas menganalisis apakah sudah benar semua bahan-bahan yang dia tahu itu sudah dia lakukan, apa cara-cara yang dia pahami itu sudah benar demikian adanya, langkah-langkah yang dia pahami itu sudah seperti itu, supaya apa? Supaya tidak salah nanti pada saat dia mengaplikasikan. Itu yang dinamakan analisis. Lalu kemudian nanti kalau terjadi kesalahan,
bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Pada saat terjadi ketika dia mengaplikasikan, ya padahal sudah ada analisis lalu dia terapkan, pada saat dia memasak kue bolunya tidak seperti yang dijelaskan dan yang dipahami, bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Kemudian tugas yang berikutnya adalah mensintesa atau menciptakan kembali. Oh, dia sudah berhasil membuat kue bolu seperti yang dipahami, seperti yang sudah dipelajari, semua tahapannya sudah dilaksanakan dan hasilnya memuaskan seperti yang dipelajari itu. Sekarang mensintesa. Dari situ kemudian dia akan menciptakan kembali kue bolu yang jauh nikmat rasanya daripada yang dia sudah pelajari itu. Itu yang disebut dengan sintesa, menciptakan yang baru. Namanya menciptakan. Nah, lahirlah kue bolu yang sedikit berbeda dan lebih berkualitas daripada kue bolu yang dia pelajari. Nah, kemudian sesudah itu dia mengevaluasi, dia mengkritik kembali. Ya, di mana kekurangan dari kue bolu yang dia ciptakan itu. Supaya nanti apa? Dia perbaiki lagi. Nah, kalau kue bolu itu kemudian sudah dibuat, sudah disintesa, diciptakan sama dia, dan sudah dievaluasi, pada saat ditawarkan ke pasar, pada saat dia sudah jual, kue bolu itu tidak memiliki banyak komplain. Nah, itu yang dikatakan menjadi apa? Kue bolu yang mendapatkan pasar. Jadi laris terjual. Kira-kira begitu. Itu analoginya ya. Jadi Pak Junior menggambarkan step-step belajar tentang pengetahuan, pemahaman ya dengan menjelaskan kue bolu gitu ya. Pak Junior mengambil contoh tentang kue bolu karena hampir semua kita memahaminya. Gitu. Yang di kota dengan yang di desa pasti pernah memakan kue bolu. Jadi lebih mudah Anda pahami daripada saya bicara tentang keju. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah hikmat. Aspek pengetahuan yang ketiga adalah hikmat. Ya. Yaitu menggunakan konsep yang dipelajari dalam kehidupan. Seperti pikiran Paulus dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Siapa yang punya Alkitab? Coba bacakan. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Pak. Silakan. Kolose 1 ayat 9 ya, Pak, sampai 12. Ya. Oke, Pak. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, apa yang Anda dapat di situ? Peran hikmat dalam belajar, coba temukan dulu. Katanya hikmat itu berguna untuk apa? Berguna. Kan aku berdoa, kan kata Rasul Paulus ya, supaya kamu memperoleh hikmat. Nah, hikmat itu dalam konteks belajar supaya membuat orang apa? Kan nanti di akhirnya supaya kamu jadi di sini. Tapi hikmat itu apa? Menjadi alat, menjadi tools, ya kan? Membawa orang sampai pada tujuan yang disebutkan itu, kan begitu? Iya, Pak. Ya. Apa? Hikmat itu adalah sebagai alat untuk membuat kita atau memampukan kita mengerti. Kan hidup begitu? Layak. Iya, hidup layak di hadapan Tuhan. Ya, nanti tujuannya itu yang tadi itu, yang di belakangnya itu.
Gitu. Jadi perlu. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan Anda perlu hikmat. Ya, supaya hikmat itu dapat dibunyikan, dapat digunakan untuk mencapai tujuan seperti tujuan yang Allah kehendaki. Ya, kira-kira begitu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya aspek perilaku. Jadi yang pertama adalah aspek pengetahuan atau pengertian atau yang disebut dengan kognitif. Yang kedua adalah aspek perilaku yang harus dipelajari atau yang disebut dengan behavioral. Nah, dalam hal ini perlu menyiapkan, membuat sadar tentang perlunya perubahan perilaku. Ya, jadi yang perlu dipelajari apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya siapkan supaya apa terjadi perubahan dalam diri saya. Dalam hal ini perilaku apa yang harus saya siapkan? Iya kan? Kalau contoh gini, saya ingin berubah. Ya, tapi dia tidak menyiapkan perilakunya. Nah, akan berubah. Ya. Jadi yang di atas tadi pengetahuan dia dapatkan, tapi perilakunya nggak ikut. Gitu kan? Maka tidak akan terjadi pengetahuan yang komplit. Gitu. Yang dipelajari itu belum selesai, perlu ditimpali dengan perilaku. Ya, jangan nanti sudah sarjana tapi seperti orang tidak sarjana, gitu kan? Itu yang disebut orang percuma kau belajar, percuma kau sekolah, nah, kan gitu. Nah, nanti kita jadi direndahkan, hati-hati, saudara ya. Pak, Kira-kira ya, Pak, saya mau bertanya. ya. Orang tua saya kan sering bilang ke saya tuh, kamu percuma jadi apa? Percuma mau jadi mahasiswa kalau kamu kayak gitu. Kalau saya di rumah itu kan Pak suka apa? Suara saya kan kuat kan Pak, kayak saya ngomongnya tuh kayak marah gitu Pak. Jadi bapak saya tuh sering tegur saya kayak gitu. Terus aku bilang nggak ada pengaruhnya mahasiswa dengan suaraku. Kadang gitu aku bilang sama bapak saya Pak. Itu gimana Pak? Karena persepsi dia, Anda kan sedang belajar. Dan ketika Anda belajar, Anda sudah dapat pengetahuan. Tapi ada yang tinggal dalam diri Anda. Aspek perilaku belum menunjukkan sesuai dengan apa yang Anda sudah ketahui itu. Nah, di situ makanya kita dituntut. Gitu. Jadi, ya, persepsi Anda, saya sudah pintar. Kepintaran saya nggak ada hubungan saya dengan suara saya. Oh, bukan. Jadi yang menilai kita adalah orang lain yang mendapatkan impact, yang mendapatkan dampak dari hasil belajar kita adalah siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita dalam konteks keluarga ya orang di sekitar kita ya adalah keluarga kita. Kalau kita sedang ada di sekolah, yang mendapatkan impact-nya siapa? Ya semua warga sekolah itu, guru yang lain, kepala sekolah, anak-anak didik dan segala macam. Jadi perlu dibarengi dengan ini yang kedua ini behaviornya. Ya, kemauan untuk berubah seperti apa yang sudah diketahui itu memerlukan perilaku. Ya, itu yang disebut dengan apa? Seia, sekatanya perkataan dengan pengetahuan. Kan begitu. Tahu saja nggak ada gunanya. Gitu. Ya, pengetahuan itu nanti harus tampak dari mana? Dari perilaku. Perilaku berbicara, perilaku berbuat, kan begitu. Ya, berbuat seperti menyanyi, melayani Tuhan, berkhotbah, ya kan begitu. Saya paling senang perilaku apa? Mengambil persembahan sih. Itu kan. Ya, melayani Tuhan jadi pengambil persembahan enak. Ya, nggak perlu keahlian ya. Todongkan aja. Kenapa Pak Junior suka? Jadi tahu kalau saya kasih persembahan berapa. Kan gitu.
Dari mana taunya? Ya, orang-orang cuma kasih segini, ya saya kasih segini. Ya, jadi pembanding, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada berapa? 5 menit lagi, 4 menit. Jadi aspek perilaku. Jadi apa saja yang harus kita pelajari? Enggak cukup hanya pengetahuannya. Anda belajar di STT Karisma, ya pengetahuan tentang menjadi hamba Tuhan, ya tidak cukup. Harus ada yang Anda pelajari bagaimana sih berperilaku seperti yang saya sudah tahu jadi hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu harus bisa ini kan gitu ya. Tapi sekarang aspek perilakunya, bagaimana perilaku pengetahuan jadi hamba Tuhan itu? Kira-kira contohnya begitu ya. Nah, ini perlu didorong dan mulai berlatih. Ya, enggak boleh langsung terjadi. Nah, nanti kalau ditanya sama mamanya atau bapaknya Marta, saya kan belum selesai belajarnya. Kan gitu. Ya, ya. Jadi namanya belajar, jadi bisa berkelit dikit lah gitu ya. Namanya belajar itu Pak, nggak semalam jadi. Nanti suara saya ini halus pun Pak, pasti akan jadi halus. Kalau saya sudah selesai belajar, gitu ya kan? Ya, bisa kalah Putri Jawa, gitu kan? Iya, bisa Pak. Tenang aja, ini sedang berproses kok ini, kan gitu. Sabar, karena belajar sekali lagi perlu latihan. Aku udah tahu sih Pak, tapi aku sedang berupaya melatih diriku, kan gitu. Itu bisa seperti itu salah satu contoh, ya. Nah, kemudian melatih terus sehingga terbiasa dan terampil, gitu ya. Ya, contoh kan hamba Tuhan itu harus lemah lembut, gitu ya. Tapi itu perlu dilatih. Ya, kita tahu hamba Tuhan itu nggak boleh suka marah, nggak boleh teriak-teriak, gampang tersinggung. Iya, saya udah tahu itu. Tapi saya perlu apa? Mempelajari diri saya dalam konteks aspek perilaku. Saya perlu waktu untuk berlatih untuk hal seperti itu. Jadi jangan buru-buru menghakimi saya. Jangan buru-buru menjustify saya. Kemudian ada aspek afektif, emosi, dan sikap. Nah, jadi yang ketiga ini adalah di emosinya. Kalau tadinya kita pelajari pengetahuannya, kita harus pelajari juga aspek sikap, perilaku kita. Ini ya. Kemudian hari ini kita pelajari juga afektif. Bagaimana cara mendewasakan emosi, mendewasakan sikap. Nah, dalam hal ini perlu kesediaan menerima perasaan, ya, lalu memberi respon, ya, siap memberi respon, lalu kemudian memberikan penilaian, ya, perasaan saya yang saya tuangkan itu dan saya responi tersebut bagaimana, sudah baik atau belum, sudah sesuai atau tidak, kan begitu. Lalu menerima hal-hal baru menjadi bagian dalam kehidupannya. Contohnya tadi Marta ayahnya mengatakan seperti itu, terimalah itu sebagai hal-hal baru menjadi bagian dari kehidupanmu. Oh, ternyata tuntutan masyarakat kalau jadi pendeta itu ternyata nggak boleh teriak-teriak. Itu tuntutan masyarakat. Itu loh. Itu tuntutan masyarakat. Kita harus menerima. Karena kalau kita paksa, nggak laku kita nanti di masyarakat. Kan gitu. Seperti pengusaha buat kue, lalu kuenya itu dikomplain masyarakat. Kalau pengusaha itu nggak menerima komplainan masyarakat sebagai sesuatu yang baru untuk diletakkan kepada kuenya yang berikutnya, maka kue itu tidak akan laku di pasar. Kira-kira begitu contohnya. Ya. Iya, Pak. Berikutnya, menjadikan hal-hal baru sebagai karakter. Jadi itu namanya kita bisa nyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam diriku. Jadilah Anda seperti apa? Surat yang terbuka di hadapan Tuhan. Kan begitu di hadapan masyarakat. Itu ya. Nah, kemudian aspek nilai atau disposisional. Ya, menjelaskan, memberi dorongan, lalu mencontohkan.
menjelaskan yang bernilai itu apa? Ya, mendorong orang untuk apa? Melakukan nilai itu. Lalu kalau mereka belum bisa melakukannya, beri contoh kepada mereka. Ya, kecenderungan untuk membuat kecenderungan melatihkan kepada mereka, ya. Lalu Anda bisa sempurna dalam belajar. Jadi 4 hal itu perlu Anda lakukan sebagai guru dan Anda lakukan sebagai orang yang sedang belajar. Kira-kira begitu, saudara yang Tuhan kasih. Karena waktu kita sudah menunjukkan waktu yang mempersiapkan kita ibadah chapel, maka saya berhenti dulu sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan lain? Ada diskusi? Baik. Kalau semua sudah jelas, maka kita tutup sampai sini. Ya, silakan Rini berdoa menutup kelas kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami telah selesai belajar psikologi pendidikan Kristen ya Tuhan. Tolong Kau berkati ajarkan kami agar kami dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh dosen kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat dosen kami yang sudah mengajarkan kami. Tuhan, Kau beri dia kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Jadi, selamat bertemu di ruang-ruang ibadah. Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Terima kasih, memberkati. Pak. Terima kasih, Pak.